Alhamdulillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbut mutatahhirin. Wa fi ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum al-ayat. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan besar keinginan sehingga kita memaksakan untuk hadir dan berkumpul di Haflah Mubarakah ini, yang mudah-mudahan segala bentuk daya dan upaya serta bentuk aktivitas yang kita tinggalkan serta kita abaikan, mudah-mudahan itu semua menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada sosok revolusi dunia yang senantiasa kita contoh, kita tiru, kita teladani, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihwatul iman rahimakumullah, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali, yang mudah-mudahan ketika kita bertatap muka di dalam majelis ilmu ini menjadi salah satu jembatan diampuninya dosa-dosa ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan dan ingin saya sampaikan. Kalau seandainya saya memberikan sebuah pertanyaan, apakah benar, Bu, ketika berbicara kebahagiaan, bahwa yang namanya bahagia itu adalah sebuah pilihan, benar atau tidak? Jawab, Bu. Itu dan narasnya gitu. Coba. Jadi ketika berbicara kebahagiaan, jadi kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan, benar atau tidak? Tujuan. Ya. Tujuan. Tapi pertanyaannya tadinya balik lagi, bahwa ketika berbicara kebahagiaan, jadi bahagia itu pilihan atau bukan? Pilihan. Ya. Nama daripada sama ya. Nah, cuman ketika berbicara bahagia itu rumusnya jangan dibalik. Rata-rata kita itu ketika berbicara berbahagia itu ketika mendapatkan sesuatu. Tapi terkadang kita itu jarang berbahagia ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Jadi rumusnya bahagia itu sebenarnya syukur ya. Betul, syukur ya. Jadi kalau seseorang tidak bersyukur sampai kapanpun tidak akan menemukan sebuah kebahagiaan. Ngobrolkeun teh kasusah deui, ngobrolkeun teh karipuh deui, da ayeuna ngobrolkeun kasusah mah gitunya, ngobrolkeun si Ece jeung si Ece ngobrolkeun kasusah, sarua jeung pajibut-jibut jeung nu botak dinya. Eueuh jenggutkeun ieu susah ngobrolkeun kasusah teh solusi. Nah, jadi rumusnya itu adalah syukur. Jadi ketika berbicara bahagia, bahagia itu pilihan. Kalau seandainya kita tidak bersyukur, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan sebuah kebahagiaan.
Cuman kebahagiaan yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika seseorang mampu menjalankan, ketika seseorang mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Makanya sumber ketenangan hidup itu sejauh mana dia mampu beramal soleh. Kalau seseorang bermaksiat terus, seseorang terus berbuat dosa, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Makanya kalau menurut seorang ulama, Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan radhiyallahu anhu, itu menyebutkan bahwa bentuk hukuman yang paling besar itu ketika engkau melihat sebuah kebenaran, namun Allah tidak memberikan taufik kepada hatimu untuk menerimanya, bahkan Allah mengunci mati hati kamu. Jadi bentuk hukuman yang paling besar terhadap seorang mukmin itu ketika kita mengetahui sesuatu hal yang benar, tapi Allah tidak menganugerahkan taufik ke dalam hati kita, sehingga kita itu tidak diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Lamun tina kategori nafsu sok aya anu disebut nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang memiliki, yang mengindikasikan seseorang memiliki rasa penyesalan yang paling besar. Cobi ya, badai naros kayak gitu jawab cing jujurnya ulah kadadak soleh solehah nya soleh mah pamungket pami ibu-ibu ngalaksanakeun maksiat tenang atau gelisah? Jujur berarti. Nah, jadi kalau seandainya contoh kita tahu padilahnya sholat berjamaah itu luar biasa, kita tahu padilahnya bermajelis ilmu itu luar biasa, bahkan yang namanya majelis ilmu itu menjadi salah satu thoriqon ilal jannah, jalan menuju surga insyaallah. Asal ibu-ibu di dia sumping teridonya ketika hadiri dia, ia ngajantankeun wasilah thoriqon ilal jannah, jalan menuju surga. Nah, ibu-ibu tahu padilahnya bermajelis ilmu, ibu-ibu tahu padilahnya taat kepada suami. Kalau ibu-ibu mencari ridho Allah, carilah ridho suami. Ya, sejauh mana ridho suami, Allah pun ridho. Jadi ulah sampaikan ayeuna caroge urang teh henteu ridho ka urang teh. Salah kumaha capek wae oge urang tetap harus memberikan kesan wajah yang sumringah, yang bisa dikatakan yang mudah memberikan kesan yang tidak namanya mencet orang mah capek gitunya, memberikan senyuman gitu. Terkadang kan orang mah menuju repot di bumi itu terkadangnya sebuat batu kubu. Nah, tahu udah si bapak mas tengah rasakan mama ngurus di imah sebenarnya di nama masak beberes ngopel nyetrika. Ayeuna bapak masuk kunangan duit tumpul datang ka imah anu nyewa HP kan nonton TV orang maring teu kudu tahu lah. Harus memberikan wajah yang ramah, wajah yang mudah senyum. Jadi senyum teh ulah tina foto medsos unggulnya, walaupun terpaksa senyum teh kan itu usumnya tina medsos teh kan padahal terpaksa tertulus senyum. Nah, harus memberikan senyum. Nah, kita tahu ya padilah ketika kita mampu mengamalkan kebenaran. Tapi terkadang kita susah untuk mengamalkannya. Hoyong mah tahajud. Ya, kan kahoyong hungkul bugah mah gitu. Aya bugah-bugahna di alarmna di paehan mungkin. Bogo deui kan gitu. Nah, eta teh bentuk hukuman yang paling besar kalau menurut para ulama itu. Jadi kalau seandainya kita mengetahui mungkin pami si ayah kengeng gaji mamah mah bade bersedekah ke anak yatim cenah gitu. Tos kengeng gaji mah saklebar kan. Tah eta teh hukuman terbesar gitu. Nah, itu bentuk hukuman yang paling besar ketika seseorang mengetahui yang benar tapi dia tidak diberikan taufik. Taufik itu dorongan yang kuat untuk mengamalkan. Terang orang teh kudu taat ka salaki tapi ka salaki teh pasea we ngajak paseanan gitu nya. Tah ketika ditaruh sok misalnya aduh paduhung kena tadi nyarekan si aya tah eta teh nafsu lawamah. Jadi menyesalnya terus. Aduh misalnya tadi sholat subuh kaberangan kan gitu. Aduh
kadung sana kamari nyarekan budak itu nepikeun ka budak teh gitunya dicopret gitunya nuikeun ka budak teh kabur nangis nuikeun ka budak teh cacat gitunya diciwit kurang nuikeun ka hejo nyesel tah eta teh nafsu lawama tapi besok teh kitu deui tah eta teh hukuman terbesar teh. Ai urang mah hukuman terbesar teh lamun nalika dompet kosong jeung dompet tipis aya hukuman terbesar teh Allah teh sanes. Jadi hukuman terbesar itu ketika kita tidak diberikan kekuatan untuk menjalankan dan mengamalkan kebenaran. Makanya di sini kita harus mengetahui dulu eksistensi Allah, eksistensi terang dunia, hartosna eksistensi. Ya, jadi bila mungkin Nabi ngobrolkan implementasi, ibu-ibu terterangkan ke di luar jual narosnya. Mbak sana hari tadi implementasi itu naonnya gitu. Nah, jadi eksistensi itu keberadaan. Kita harus mengetahui eksistensi Allah tentang berkaitannya dengan eksistensi diri kita. Jadi keberadaan Allah itu sebenarnya ada keterikatan dan keterkaitan dengan keberadaan diri kita. Dan mualaya orang lamun taya Allah manya. Nah, makanya para ulama mengatakan ketika seseorang ingin belajar agama, ketika seseorang ingin memahami agama, ketika seseorang ingin menjalankan kebenaran, ketika seseorang ingin mengetahui haknya di dalam agama, maka seseorang tersebut wajib untuk bermarifat. Terang marifat bu? Marifat asal kata tina arofa yarifu marifatan, mengenal, memahami dan menyadari. Apa yang harus kita kenal, apa yang harus kita pahami, dan apa yang harus kita sadari. Makanya para ulama mengatakan di dalam qaulnya itu dikatakan awalu wajibi alal insanu marifatullahu bistiqoni. Awal yang wajib bagi seorang manusia itu adalah mengenal Allah dengan yakin. Yakin bu ayana Allah? Yakin rezeki Allah ngatur? Tapi nah orang kadang-kadang sok urang ngaring ka caroge lamun urang caroge euih ka bumi icalana teu rame teh padahal nu ngatur mah saeutik. Allah, tapi nah orang waringna ka caroge pelampiasan. Terus ayeuna urang kali urang gitunya teu naik. Saya teu naik ya telebat kana 10 besar gitunya di sakola teh. Murang maringna ka murang kali. Padahal segala kebaikan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan segala keburukan itu datangnya dari siapa? Dari diri kita. Lamun murang kali telah 10 besar, ya taros ka ibuna. Ngajarkeun teh di bumina. Da rata-rata ibu-ibu kadang-kadang itu seseueurna duka di dieu mah. Pasti henteu mungkin teu sarua gitu. Di ditu mah gitunya ibu-ibu teh lamun nyakolakeun teh fokus we nitipkeun sagala rupina ka sakola, padahal pendidikan yang paling optimal itu di rumah. Dari di sakola mangan sabaraha jam sehari da seseueurna waktu di mana? Di bumi. Ayeuna di sakola diajarkeun agama, ari di bumi diantepkeun nyawa HP sapopoe kan gitu, pelajaran di sakola teh hilang deui kan gitunya. Nah, jadi ketika anak tidak masuk ke dalam 10 besar teh ulah nyalahkeun murang kali. Tapi salahkan diri, karena segala kebaikan datangnya daripada Allah dan segala keburukan itu datangnya dari diri sendiri. Makanya menurut para ulama dikatakan awalu wajibi alal insanu marifatullahu bistiqoni. Kita harus mengenal Allah dengan yakin. Lamun orang tos kenal ka Allah yakin urang teh salaresna mah tina ngajalankeun hirup teh tos moal galider, terang galider. Moal goyah gitunya. Moal bimbang gitunya. Moal was-was, moal galau. Innallaha ma'ana, keunlah aya Allah bersama saya mah teu sieun ngajalankeun kahirupan. Tapi kan orang ayeuna rata-rata sieun ku hirup nya. Sieun mayunan poe isu, sieun mayunan tanggal 1 aya bayareun kan gitu. Tanggal 2 aya bayareun terus kaimutan komo nepungan poe Rebo Bang Mekar. Bahaya. Tah padahal urang teh gaduh Allah. Tah pami urang gaduh Allah mah urang kedah yakin. Dalamun diemutan mah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, nasihatilah dan berikan nasihat kepadaku, nasihat yang tidak mampu diberikan orang lain kepadaku.
Rasulullah tidak banyak cincongnya, tidak banyak berbicara, hanya mengungkapkan kul amanabillah sumastaqom. Itu ada di dalam hadis arba'in. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, terus kamu yakin, beristiqomah. Istiqomah tina kebaikan itu paling susah, paling susah. Tamantak lamun orang teu istiqomah eta teh hukuman terbesar datang. Contoh, terkadang kenapa seseorang berhenti berbuat baik? Karena kebaikan yang dia berikan itu ketika dia mengetahui kebaikan yang dia berikan kepada orang lain dan orang lain tersebut menyalahgunakan kebaikan yang kita berikan, akhirnya kan kapoknya. Aduh, senang mereng injil. Hari ngobrol aja nguri beas, speknya nggak ada dibelikin karena online Shopee. Awas gimana? Wali kasihan. Makanya dalam Islam itu ketika kita melakukan kebaikan, rumusnya lakukan, lupakan, sudah. Karena kalau diingat-ingat ketika kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dan orang lain menyalahgunakan, terkadang itu menjadi salah satu indikasi kita untuk mempertimbangkan kebaikan yang selanjutnya yang akan kita lakukan. Bakal banyak pertimbangan. Cek gaduh artos, amari wae oge dibelikan teparu. Padahal mah amun aya kasihan ya. Da urang mah beramal sanes ka makhluk ka saha? Makanya di sini kita harus yakin dulu kepada Allah. Kita itu bukan ketika beramal di alam dunia itu melakukan kebaikan bukan untuk mencari dan menyenangkan manusia atau orang lain, tapi untuk menyenangkan Allah. Makanya nih ada di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 itu dikatakan wa minna nasi mayasri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufun bil ibad. Wa minna nasi mayasri nafsahu ibtigha mardatillah, dan ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridho Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu maha penyantun hambanya. Hamba yang bagaimana yang akan disantuni oleh Allah? Hamba yang siap mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridho Allah. Nah ini sababun nujungnya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini luar biasa. Dulu itu ada seorang pemuda ini masih lajang, terus bisa dikatakan miliarder, lamun ayeuna mah sultan nya, tapi jarang flexing. Ayeuna kan rata-rata nu garadu sok flexing wae. Among ka Jogja cepret kan gitu, among ka Pangandaran cepret kan gitu, tuang di gacoan cepret pada 10.500-an foto gitu. Ayeuna tuang ka mana cepret kan gitu ya, cepret kan gitu. Tah, ieu aya seorang pemuda di zaman Rasulullah Muhammad SAW masih lajang, tapi dia kaya raya. Nah, pada waktu itu dia menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, nah ini namanya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu namanya dimisalkan itu Abu Yahya. Pada waktu itu turunlah sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 218. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Hei orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Nah, ada perintah hijrah. Hijrahnya itu pindah, meninggalkan Makkah untuk datang ke kota Yasrib yang nantinya itu berganti nama menjadi Madinah. Nah, ketika ada perintah itu, nah dia dengan sukarela meninggalkan segala pencapaiannya yang ada di Mekah pada waktu itu dan meninggalkannya untuk menuju Madinah. Apa saja? Kepopulerannya, harta bendanya, jabatannya, perusahaannya dia tinggalkan. Da kapungkur mah kan tacan aya lalamu, tacan aya gokar,
Mantak lamun ayeuna mah bade ngalih teh kan kacanaknya aya toronton, aya pusonya, lomari biasa dicandak, lomari nepikeun kana karpet butut kan bisa dicandak ya. Kapungkur mah kan alat transportasi teh mung onta, berarti cacanakanna teh nya sakapasitas onta we sakumaha da moal teh sanyanak lomari ageung mun onta mah nya. Nah, jadi dia meninggalkan Mekah hanya untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, ketika dia akan sampai ke Madinah, di tengah perjalanan dia dikejar oleh yang namanya Surokoh. Surokoh itu adalah tentara bayaran. Nah, ketika dia mengetahui bahwa dirinya dikejar oleh Surokoh, tentara bayaran, dia langsung membalikan kudanya. Wahai pasukan Quraisy, ya, anak buah Abu Jahal, ya, sesungguhnya aku ini seorang laki-laki. Nah, kata Abu Yahya itu, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu menangkap diriku, melainkan salah satu dari kalian itu akan mendapatkan satu jatah anak panah dari